Saat, maka yang harus dilakukan pertama kita itu adalah kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang pemerintah pusat belum ada upaya untuk melakukan pemekaran gitu ya. Tapi semua itu kan ini kan sebetulnya sudah ranah politik, bukan ranah hukum. Ya. Artinya pemerintah pusat kalau mengatur inisiasi bahwa Madura ini dianggap secara kajiannya atau apa sajalah dianggap menjadi sebuah daerah yang strategis dan juga yang lain, maka tidak usah melakukan langkah-langkah dari bottom up kan menurut Pak Dokter. Yeah. Justru inisiasi ini datang dari pusat. Yeah. Nah ini bisa nggak ada nggak kira-kira jalan untuk bisa begini nih Dok? Kalau begitu Dok. Itu menurut saya ya, kalau ingin kita bergerak cepat menuju Provinsi Badung, maka pilihan pendekatannya itu jangan simetris, tapi harus asimetris ya. Nah, untuk jalur asimetris biar direspon positif oleh pusat, maka yang harus dilakukan pertama kita itu adalah kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah. Jadi Madura ini kalau dari segi penduduk dan macam-macam itu kan sudah. Nah, tapi dari potensi sumber daya alam, potensi ekonomi yang kita miliki itu harus mampu kita angkakan. Ya, kalau itu dikelola Madura sebagai sebuah provinsi, maka potensi pendapatan asli Madura, provinsi Madura misalnya, itu akan sekian. Nah, sedangkan kewajiban yang ditanggung, kewajiban yang ditanggung untuk mengelola pemerintahan sebagai pemerintahan baru itu misalnya sekian, sehingga masih ada keuntungan. Oh, gitu. Sehingga tidak akan membebani pusat. Ya. Oh, jadi harus ada kajian itu. Ya, artinya dokter ingin mengatakan bahwa kalau selama ini justru hanya kita sibuk dengan urusan langkah asimetris itu, kalau kita sekarang mencoba untuk dengan urusan asimetris, yang pertama kali harus kita lakukan adalah ada sebuah kajian kapasitas itu. Kajian kapasitas daerah. Yang justru itu ruang lingkupnya adalah bagaimana menghitung seluruh potensi yang ada di Madura gitu. Betul. Dan itu bisa meyakinkan kira-kira dari itu semua nanti temuan dan sudah kesimpulan dari kajian kapasitas itu bisa meyakinkan pusat untuk bagaimana Madura menjadi daerah khusus. Persis itu. Gitu ya? Persis. Waduh. Iya, jadi makanya langkah pertama itu jadi kajian kapasitas daerah secara komprehensif, karena kita mau bentuk pemerintahan baru itu kan nggak boleh coba-coba, karena yang menyangkut nasib rakyat. Ya, gitu betul. Sedangkan jangan coba-coba. Saat ini kan PAD seluruh Madura ya, di tiap kabupaten seluruh Madura kan masih sekitar kecil sekali ya. Kecil sekali. Bangkalan 2,3, Sumeneb 2,4, 2,7 sudah Sumeneb ya. Terus Pamekasan kan masih 1, Sampang kan juga. Artinya PAD apa BPD itu? APBD ya. APBD-nya ya. Kalau PAD-nya jauh kan? Jauh kecil. Bangkalannya sekitar 300 ya. 300-400-an ya. Enggak nyampe, masih 300 300-an. Iya, 300-an. Ya artinya kan masih rendah sekali gitu kan. Kalau kemudian kita masih ada satuan pemerintahan lagi di atasnya, masih dibagi itu lagi kan tambah berat. Nah, makanya menurut saya potensi yang ada itu harus mampu dihitung. Misalnya dari segi migas, terus dari segi potensi ekonomi yang lainnya. Sehingga kalau ini jadi satuan pemerintahan sendiri ini mampu diangkakan. Nah, kalau ini sudah diangkakan, jumlah penduduk kita sekian, kebutuhan infrastruktur sekian, maka bisa dipenuhi dari itu. Kalau itu sudah kita miliki, ya, maka langkah kedua yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah lobby politik ke presiden dan ke DPR. Kan? Itu aja kuncinya kalau asimetris. Karena ini sebetulnya kerja-kerja politik. Betul. Bukan kerja hukum kayak gitu ya. Iya. Yang penting ini dulu nih. Yang penting kajian kapasitas daerahnya selesai. Tapi gini Pak Dokter, kajian kapasitas itu sebetulnya menurut saya tidak boleh hanya memakai perspektif dan pendekatan kabupaten, tapi pendekatan provinsi, karena kewenangan provinsi beda dengan kabupaten. Kalau itu dihitung dengan kapasitas kewenangan yang diberikan undang-undang kepada provinsi dan memakai itu, saya yakin sudah luar biasa. Makanya
itu kan tidak boleh hanya sebatas asumsi, Ya. tapi harus benar-benar bisa dianggarkan secara akuntansi. Ya. Kalau kita jadi provinsi memang akan ada tambahan-tambahan baru, Ya. tambahan-tambahan pendapatan baru. Tambahan Misalnya kewenangan. PKB, misalnya Iya, pajak makanya, kendaraan ya. bermotor itu kan jadi milik kita. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bagian yang harus dihitung kan? Betul, bagi hasil misalnya ya, bagi hasil Ya. megas. Kalau selama ini kita masih kabupaten, paling hanya dapat PI-nya Iya, saja. iya, Nah, itu. kalau jadi provinsi itu berapa? Nah, itu semua dihitung, dianggarkan, Ya, akan ya. ketemu berapa potensi pendapatan Madura itu. Kalau jadi ini Kalau jadi provinsi sendiri. ya. Karena bisa saja nanti hitungnya keliru Pak Dok. Kalau tidak digituin gitu ya, nanti hitungannya pakai perspektif kabupaten. Oh, enggak. Itu nanti Ya itu kan sebagai bagian dari variabel. Iya, Tapi iya. kita menghitungnya jangan hanya di variabel kabupaten, tapi ini kalau jadi satuan pemerintahan sendiri itu Iya. kewenangannya apa saja, maka dari kewenangan itu yang bisa dikelola di Madura itu bisa mendapatkan pendapatan berapa. ya. Itu ya. loh. Nah, itu menurut saya butuh kerja serius itu. Butuh kita serius, butuh kerja dari orang-orang yang jenius. Betul. Dan tidak boleh kaleng-kaleng. Gitu, Mirza. Kalau ini sudah jadi Pak Liman dengan angka-angka yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada yang bisa membantah lagi. Iya. Dan saya yakin, wah presiden senang sekali tuh. Karena memang kewajiban presiden untuk bagaimana lebih mendekatkan kesejahteraan terhadap masyarakat kan gitu kan. Iya, lebih-lebih Pak Liman, dan ini mungkin bisa menjadi modal lobby politik ke presiden di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini. Itu kan belum ada DOB baru sama sekali. Sejak periode pertama. Sejak Pak Jokowi. Pak Presiden, ini harus ada legacy. Kata Pak Presiden, kalau meminjam bahasanya Pak Presiden, dalam pemerintahan Pak Presiden ini, dalam konteks DOB harus mempunyai harus ada legacy baru. Jadi legasinya bagaimana Madura menjadi daerah khusus. Lebih-lebih katanya Cise ini itu kan provinsi yang sudah ada ini kan 34. Kalau 4. Jadi angka 35 itu kan pas untuk Madura. Ini bahasa ini. Nah, kalau Pak Jokowi berkenan gitu ya. menyetujui ini, ya kan, menyetujui ini. Nah, ini kan akan menjadi legasi Pak Jokowi untuk Madura. Bahkan kalau perlu nanti logo provinsi Madura logonya Pak Jokowi. Bisa. Masuk kan untuk yang ke-35 ini. Karena 35 ini angka Madura gitu. Iya, pasangan. Jadi Tapi itu tetap kuncinya adalah lakukan kajian kapasitas daerah. Karena kita tidak bisa coba-coba ini, karena ini menyangkut nasib rakyat. Kalau dari kajian kapasitas daerah bahwa kita mampu mandiri menjadi satu pemerintahan sendiri, tidak ada alasan bagi pusat untuk tidak memberikan otonomi khusus bagi mereka. Apalagi ini nanti embel-embelnya ada legasi baru pemerintahan Pak Jokowi, apalagi itu. Makanya itu Pak Aliman yang mungkin perlu didorong ya. Kemarin ada statement salah satu anggota DPR Dapil Madura ya, Selamat Aryadi. Itu kan mengusulkan agar undang-undang Provinsi Madura itu dimasukkan prolegnas, ya kan? Ya. Undang-undang. Iya, biar itu serius begitu, tidak hanya memanfaatkan panggung. Ya, betul. Artinya usulan undang-undang Provinsi Madura itu kontennya nanti apa yang kita bicarakan ini. Betul, iya, asimetris itu. Iya. Karena kalau memasukkan ke prolegnas tahun ini, tapi dengan pendekatan simetris, ya nggak bisa, sama saja bohong. Wong tidak ada bahannya, membahas apa kan gitu kan? Mau di prolegnas apa yang mau dimasukkan? Dinda selamat. Ini penting untuk ditindaklanjuti karena Dindaku sudah bicara itu di panggung nasional dan insya Allah Presiden akan melihat. Tapi kalau ini betul-betul ditindaklanjuti dan Dinda Selamat membawa sebuah konsep jelas gitu kan, insya Allah apa yang Dinda Selamat katakan itu nanti bisa ada apresiasi dan juga respon baik dari pemerintah pusat gitu Pak Dokter ya. Oke. Pak Dokter, dengan kata lain Pak Dokter, apakah ingin mengatakan langkah asimetris ini mending untuk nanti kalau saya bilang dihentikan nanti nggak mau Pak Dokter. Langkah simetris apa? Simetris. Langkah simetris ini bisa dikatakan tidak efektif atau bagaimana menurut Pak Dokter? Enggak, begini menurut saya panitia persiapan Provinsi Madura itu mungkin perlu ada
ada plan lah. Jadi ada alternatif plan. Ada plan 1, ada plan B. Nah, mungkin plan satunya asimetris ini. Jadi perlu ada tim yang serius untuk melakukan kajian kapasitas daerah. Selanjutnya melakukan lobby-lobby politik ke presiden dan ke DPR. Nah, plan B-nya kalau ini mentok misalnya, ya ini betul-betul yang terus berjalan. Simetris terus berjalan walaupun jangka waktunya cukup panjang. Para sepuh dan juga para semua anggota panitia persiapan Madura Provinsi, ini hanya sekedar usulan dan masukan dari Pak Doktor, dan juga saya ikut mengusulkan ini. Ikut mengusulkan juga agar tidak terpaku dengan urusan satu plan A yang simetris. Alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk melakukan plan B dengan langkah asimetris. Dan yang penting menurut Pak Doktor adalah bagaimana kita menyiapkan kajian kapasitas daerah. Itu Pak Doktor ya. Pak Doktor, kalau ini nanti seumpama para sepuh dan para panitia persiapan Madura Provinsi ini merespon usulan dari Pak Doktor ini, Pak Doktor mau nggak menjadi bagian dari yang pengkajian ini kira-kira? Siap saja sepanjang sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Artinya kalau Pak Doktor disuruh ngitung itu tidak mungkin ya, karena di luar kapasitasnya Pak Doktor. Makanya itu memang butuh ahli di bidangnya ya. Iya, jadi ahli sumber daya alam ya, yang bisa mengangkatkan potensi-potensi SDA yang ada itu. Ya tidak hanya sekedar ahli migas, alam. Semua lah Pak Doktor, semua ahli harus dilibatkan kan gitu Pak Doktor. Iya betul. Dan itu insya Allah SDM Madura, apalagi di UTM itu sudah banyak yang sudah tersedia, banyak SDM yang bersedia untuk menghitung semua itu. Betul, ya. Gitu Pak Doktor ya. Ya, dan orang Madura akan banyak yang hebat-hebat kan. Ya. Artinya kalau hanya untuk menghitung kapasitas itu tidak akan perlu waktu sampai 1 tahun 2 tahun Pak Doktor ya. Saya kira tidak sampai. Tidak sampai ya. Tidak sampai. Artinya yang penting kerja serius. Ya, dan memang benar-benar kompeten untuk melakukan kajian itu ya. Artinya kalau konsep dan dokumen itu sudah ada dan itu sudah dimulai untuk dijadikan sebuah bahan tawaran terhadap pemerintah pusat, kalau itu berjalan tidak perlu untuk menunggu sampai 5 tahun. Nggak perlu. Bahkan kalau justru tujuannya adalah bagaimana Pak Jokowi punya legacy. Itu gitu ya Pak Dokter ya. Iya, itu penting. Makanya menurut saya juru lobbynya itu nanti kan juga bisikin begitu. Iya. Tapi kalau nggak ada kajian kapasitas daerah, terus yang mau dipakai kita meyakinkan apa begitu loh. Ya gitu pemirsa. Jadi itu, kalau yang sebelumnya adalah langkah simetris yang dilakukan itu adalah itu saja konsepnya. Maka untuk ke depan itu planning B yang ditawarkan oleh Pak Doktor ini untuk segera untuk disiapkan. Dan insya Allah, karena kalau saya melihat persiapan dan semangatnya para sepuh Bazaini Washabi Ajma'in, ini memang tidak pernah surup semangatnya Pak Doktor. Betul, enggak, kalau itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Artinya apa yang dikatakan Pak Doktor ini insya Allah kalau beliau akan yakin dan macam pasti akan juga dicoba untuk dilakukan Pak Doktor. Ya, kalau saya menjadi penggagas, saya akan justru pilih cara itu. Cara yang asimetris ini. Iya, dan itu kan akan menjadi akan menjadi langkah yang sangat taktis begitu. Dan strategis. Karena kita berangkat dari data. Ya. Tapi kalau memang hasil kajian kapasitas daerah ternyata Madura tidak bisa mandiri, ya udah selesai gerakan itu loh. Oh gitu maksudnya. Ini ada dua betulnya. Ada kesimpulan. Karena kajiannya kan belum dilakukan. Ya. Makanya menurut saya langkah yang pertama harus dilakukan adalah kajian kapasitas daerah. Coba hitung seluruh potensi yang ada ini. Karena kalau dari segi kekhususan kita udah cukup memenuhi syarat itu. Khususnya ini sudah cukup. Iya, untuk mendapatkan otonomi khusus itu. Lewang kita secara geografis ya pulau sendiri. Kita secara kesukuan ya suku sendiri, begitu bahasa juga, sejarah juga. Kita punya sejarah yang berbeda dengan sejarah Provinsi Jawa Timur kan. Kita pernah sama-sama menjadi negara bagian. Artinya dari sisi itu ya lengkap sudah gitu. Menurut saya sudah cukup syarat. Tinggal bagaimana kapasitas daerahnya ini, gitu loh. Nah, kalau
Kalau ternyata hitung-hitungan kajian kapasitas daerah kita oke, kita bisa mandiri dan bahkan bisa surplus misalnya, saya yakin pemerintah pusat justru senang. Tidak akan mengabaikan itu semua. Karena ya? tidak akan membebani APBN. Ya, minimal jangka panjang. Mungkin kalau awal-awal ya semua DOB pasti kan butuh support dari, dan itu bentuk dari tanggung jawab pemerintah pusat dong. APBN. Iya. Tapi kalau kemudian ternyata hasil kapasitas daerahnya bahwa kita justru akan defisit misalnya, kalau jadi satuan pemerintahan sendiri ya udah selesai. Harus legowo gitu ya, Iya. Pak Dokter ya. Iya. Itu pemirsa. Jadi ada dua pengkajian kapasitas daerah ini akan menghasilkan dua kesimpulan ya. Kalau memang surplus untuk menjadi daerah provinsi, nanti ini insya Allah pemerintah pusat tidak akan mengabaikan. Tapi sebaliknya, kalau memang potensi di daerah Madura, kapasitas Madura yang betul-betul tidak layak dan semacamnya, ya sudah kita harus sama-sama legowo. Oke, tinggal bagaimana kita mengembangkan kabupaten yang ada itu. Kutu pemirsa. Wah, luar biasa Pak Dokter. Kalau bicara Pak Dokter ini semuanya ada jalan gitu ya. Namanya aja sudah dokter. Oke, Pak Dokter. Oke. Jadi dengan tanpa mengurangi apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh panitia persiapan Madura Provinsi, dan ini bukan sebuah evaluasi, cuma hanya masukan baru ya Pak Dokter ya. Bukan malah mengurangi, Ya, tapi ya. kita menambah apresiasi ke panitia persiapan Provinsi Madura. Jika kemudian muncul planning lain, planning alternatif. Yang penting apa yang kita inginkan bersama itu segera teraih. Betul. Secara efektif Karena dan efisien. Saya yakin semua yang terlibat di situ tuh niatnya baik, untuk memajukan Madura. Ya, dan Oke Pak Dokter, sudah banyak yang kita bahas. Pak Dokter rasani, kita sudah rasan tentang masalah banyak hal ini. Sebelum kita selesai, barangkali ada yang mau lebih ditegaskan Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Saya kira ya intinya yang sudah saya sampaikan. Itu ya. Menurut saya kita lebih mengedepankan pendekatan asimetris ya. Karena kalau asimetris itu tadi kita masih harus memenuhi 5 kabupaten kota, masih akan berdebat lagi mana yang layak dimekarkan. Ini kayak sekarang walaupun misalnya Pamekasan sudah ada melangkah ke sana, tapi kan perdebatannya masih apa urgensinya Pamekasan itu dimekarkan. Masih panjang. Karena Pamekasan itu untuk konteks Madura itu adalah kabupaten terkecil secara geografis dan secara penduduk juga paling sedikit. Kok mana yang mau dimekarkan? Kan begitu. Akhirnya akan ada perdebatan masih, termasuk nanti di tingkat pusat, ya. Sehingga menurut saya ini tetap jalan yang upaya simetris itu, tapi mungkin panitia juga menyiapkan plan B, dan bisa jadi plan B itu yang lebih diprioritaskan untuk saat ini, yaitu dengan pendekatan asimetris, ya, dengan fokus pada pengkajian kapasitas daerah dan kemudian melakukan lobby politik ke presiden dan DPR. Kalau itu disetujui, nggak perlu daerah persiapan. Nggak ada daerah persiapan, semuanya langsung gitu ya. Yang penting untuk kita catat itu kita menyediakan sebuah langkah legasi baru buat presiden kita. Betul. Kalau perlu pintu masuk ke Madura nanti ada monumen Pak Jokowi. Oh, Jokowi gitu. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sejarah seumur hidup bahwa dalam pemerintahan Presiden Jokowi, Madura menjadi daerah khusus dan satu-satunya. Gitu Pak Dokter ya. Insya Allah setelah ini saya akan coba untuk menghubungi Baza ini. Besok atau lusa saya insya Allah, atau saya nanti ke beliau untuk ya menindaklanjuti apa yang kita rasakan ini Pak Dokter. Bagaimana responnya? Mudah-mudahan beliau berkenan dan mudah-mudahan beliau juga mau untuk mencoba memulai untuk langkah plan B yang seperti Pak Dokter usulkan. Pak Dokter ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.